Halo guys, sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan Habib Agatha Channel. Di video kali ini Habib Agatha Channel mau mereview serta menjelaskan apa yang dimaksud dengan kondensor dan berapa ukurannya guys. Ini sudah ada beberapa kondensor untuk kulkas guys. Dan ini kondensor baru guys, baru. Ini masih ada tutupnya. Pada pipa ini masih ada tutupnya atom. Ini ada tutupnya juga. Tutupnya semua masih ada tutupnya guys. Masih ada tutupnya. Masih ada tutupnya semuanya. Nah, apa yang dimaksud dengan kondensor pada kulkas guys? Kondensor itu wujudnya adalah sebuah pipa yang dilengkungkan macam begini. Ini sebatang pipa yang dilengkungkan, seandainya model gini. Ini ujung sini ya, ujung sini yang tertutup ini langsung dia muter begini, terus begini, terus model gini, terus sampai pada akhirnya dia ketemu ujung yang paling akhir. Ujung yang paling akhir ini guys ya, ini ujung paling akhirnya dari sini, terus ini langsung bengkok lagi, ujung yang paling akhir belok lagi ke sini, terus ini ujung yang paling akhir nih ke atas guys, ke atas, akhirnya sampai ujung yang sini. Ini guys, jadi wujud daripada kondensor adalah seperti ini guys. Batang pipa, ujung yang satu, ini ujung satu, jadi dilengkungkan sebanyak lengkungan yang mau kita buat, yang mau dibuat pabriknya berapa, terus bertemu di sini lagi. Jadi ini ujung pipa yang satu sama ini ujung pipa yang lainnya, gitu guys. Dan untuk fungsinya adalah dia bisa meredam panas atau membuang panas pada sistem pendinginan ini. Karena dia ini kan bekerjanya modelnya begini, secara singkatnya gini. Ini kita bikin ke atas gini, ini guys ya. Nah, sini guys. Nah, sini. Kalau memasang gini guys, berdirinya yang bagus, ini yang bagus begini.
Jadi untuk yang pipa dari ini nggak jelas ya, gini pas. Nah ini pipa ini kan hitungannya ini pipa awal ya, pipa awal di sini. Ini ke atas dulu, yang ke atas. Jangan terbalik guys, ini yang ke atas. Dari ini pipa awal, ini dapat pipa kompresor kulkas yang tekan guys. Dilas, ini dilas sama pipa kompresor yang tekan, yang kecil itu dilas sama ini. Terus dia ke atas, yang ke atas guys ya, ke atas gini guys. Yang bener nih guys, yang bayar, yang masangnya yang bener gini, jadi ke atas gini ya guys ya. Ya gini ya. Nah, kalau ini kan habisnya yang ini kan ke sini. Terus langsung terus sini. Ya guys ya. Ini yang dari atas tadi kembali ke bawah, kalau yang gini. Jangan sampai terbalik guys, jangan sampai terbalik. Ya modelnya gini. Jangan sampai yang ini kan modelnya begini. Ini yang ke atas, ini yang ke atas, terus ini yang bawah. Jangan sampai yang dari pipa tekan dari kompresor itu dimasukkan sini guys, yang bawah. Ini kan bawah namanya. Ya sini ya, bawah. Nah ini yang atas. Ini yang atas. Lah perlu guys ketahui kenapa kok begitu. Kok harus yang dari pipa tekan masuk posisi pipa yang ke atas, terus ke bawah sampai sini, terus langsung ini masuk ke filter guys, gitu ya, ke filter. Sebabnya apa? Karena gini guys, kita antisipasi kalau ada oli yang dari kompresor kulkas itu ikut keluar sedikit lewat sini, oli ikut kena tekanan, tertekan keluar, oli keluar bersama freon, seandainya ini antisipasi, jaga-jaga, oli keluar bersama freon, dia ke atas gini, seret gini, gitu. Ya untuk selanjutnya ini kan paling sampai sini, nggak mungkin. Kalau kan berat jenisnya dia kan benda cair, berat jenisnya enggak kena tekanan lebih kenceng yang benda gas gitu ya guys, benda gas. Jadi oli ini enggak sampai seandainya sampai sini ya, paling enggak kuat ke situ. Itu kalau pas nanti berhenti, kompresor berhenti atau istirahat, tidak menekan atau kompresor istirahat, itu oli kompresor yang di sini, yang di atas ini bisa turun ke bawah. Sistem air kan mencari tempat yang rendah, turun ke bawah, kembali lagi langsung kembali lagi ke kompresor guys. Jadi nggak masalah gitu. Jadi kembalinya bisa loss ya. Seandainya ini ada oli di sini, pas istirahat langsung dilewer, langsung mengalir kembali ke posisi kembali ke kompresor kulkas lagi guys. Jadi tidak masalah itu seandainya, jaga-jaga. Tapi kalau kita lewat yang sini, lewat yang bagian bawah ini, oli tertekan dari sambungan ini yang kita sambung dengan pipa tekan ya. Seandainya ada oli yang ikut ke sini ya, tertekan ke sini, dia akan ke sini guys, sini terus dia malah ke atas sedikit, terus belok lagi sini terus ke sini. Seandainya gini sampai ke sini, ini lebih sulit guys, lebih sulit dia kembalinya oli ini ke kompresor gini ya, lebih sulit kembalinya ke kompresor. Lebih mudah yang ini tadi ya toh,
Yang ini kan dari atas oli, langsung pas istirahat kompresor dia turun, olinya turun, seret, lebih mudah kembali lagi ke posisi di kompresor kulkas gitu ya guys ya. Jadi harus untuk yang pipa tekan harus dapat ini, untuk antisipasi seandainya oli itu ikut tertekan, dia kembalinya lebih mudah, tidak terhalang. Kalau lewat yang ini, yang bawah ini yang disambung sama kompresor pipa tekan, ini kesulitan oli untuk kembali itu ya guys, karena ini modelnya gini, lengkong gini lah, olinya ke sini terus ke sini. Lah mau kesininya sulit guys, ya bisa lah, cuma ya lebih mudah yang dari atas tadi kan langsung turun gini, olinya sulit. Nah kalau oli sulit dia ikut terus tertekan pada waktu kerja, dia kan akhirnya sampai ke filter, terus diteruskan lagi sampai ke kapiler. Nah kapiler kan sempit, diameternya kan sangat kecil, bisa menyebabkan kebuntuan, kemampatan pada kapiler, dan akhirnya kulkasnya tidak bisa dingin gitu ya guys ya. Gitu ya guys ya. Dan fungsi kondensor itu sendiri adalah membuang panas guys, membuang panas. Di samping kompresor itu panas, jadi panasnya dibagi, dia minta tolong sama kondensor untuk dibuang panasnya, makanya dia diadakan di kondensor, diberi kondensor ini. Jadi ini dari pipa tekan dari kompresor masuk ke pipa, dari kompresor mesin, dari kompresor masuk ke pipa, dari pipa tekan kompresor masuk ke pipa kondensor ini, tapi yang arah ke atas gini gitu ya guys ya. Terus dipompa terus, melingkar sampai sini, terus akhirnya dia masuk ke filter. Ini ke filter, terus dilanjutkan ke kapiler. Ada ukurannya terserah kapiler kita, ada ukuran 0,26, 0,28. Kalau satu pintu, dua pintu ya cukup 0,26 lah. Kalau untuk visor kita bisa menggunakan kapiler 0,28 mili gitu ya guys. Dan fungsinya ini sendiri adalah itu tadi, membuang panas. Jadi kalau dia bekerja, kompresor bekerja, terus freon ditekan, gas freon ditekan ke sini, dia panas. Kompresor bekerja, dia panas. Makanya mulai dari pipa tekan panas, langsung sambung kondensor ini panas, semuanya panas. Ini freon masuk sini, melingkar di sini, panas. Dan akhirnya panas ini dihembus oleh angin, jadi panasnya berkurang. Dihembus oleh angin, panasnya berkurang. Dihembus artinya ditiup. Jadi sebaiknya kalau kulkas itu yang sudah nggak boleh mepet sama tembok, biar ada sirkulasi udara guys. Yang pertama, yang kedua juga untuk keamanan mesin. Kompresor kalau kerja kan panas, jadi dia harus jaga jarak lah sama tembok, kurang lebih 10 cm lah sampai 15 cm gitu. Jadi dia adanya panas ini dibuang, panas yang dari mesin dibuang. Ini kan panas, jadi dibagi panasnya ke ini, terus dibuang, tembus angin, melingkar terus kembali gitu, panas. Jadi untuk fungsi daripada kondensor itu adalah membuang panas yang disebabkan oleh sirkulasi freon pada waktu dipompakan
menuju ke evap guys. Jadi panasnya dibuang dengan kondensor ini. Jadi panasnya dibuang kondensor. Jadi peranan kondensor sangat penting guys. Sangat penting guys. Karena apa? Karena dia fungsinya adalah membuang panas dan mengurangi panas dari mesin. Jadi panas mesin dibagi ke kondensor. Makanya kalau kita mau ganti kondensor itu kita ada ukurannya. Kalau nggak pas itu bisa menyebabkan kematian pada kompresor guys, karena kompresor terlalu over panasnya guys, gitu. Jadi kalau kondensornya itu enggak sesuai atau kurang, itu bisa menyebabkan kompresor panas dan akhirnya terbakar guys, gitu ya guys. Terus kenapa kok kondensor harus diganti gitu ya guys ya? Kondensor kok harus diganti? Gitu. Ngapain kondensor kok harus diganti? Kita mengadakan penggantian kondensor itu kalau memang koklas itu diartikan bocor pada kondensornya. Pada kondensernya bocor, harus diganti. Itu dengan tanda biasanya mesin hidup, kompresornya hidup, tapi di dalam evap di kulkasnya nggak dingin guys, nggak dingin. Karena freonnya habis, nggak ada freonnya. Di dalamnya nggak dingin, terus di bodinya nggak timbul hawa panas, nggak timbul suhu panas yang biasanya di bodinya pada kulkas itu, entah belakang, entah samping kanan, samping kiri, itu kalau diraba pakai tangan itu terasa panas guys. Itu terasa panas, berarti dia itu masih ada freon yang bekerja. Jelas tidak bocor, masih ada freon yang bekerja. Kalau tandanya mesin atau kompresor itu bekerja disertai dengan adanya panas di bagian bodi kulkas, entah itu belakang, entah itu samping kanan, entah itu samping kiri, kalau diraba pakai tangan ada rasa panas, itu freon masih utuh dan bekerja dengan normal. Dengan demikian di dalam pasti terjadi pendinginan, gitu ya guys ya. Jadi kalau kita kok ada kulkas, kompresor bekerja, bergetar, bekerja lah pokoknya. Tapi kok kalau kita raba pakai tangan untuk bagian belakang atau bagian samping kanan, samping kiri nggak ada panas, itu berarti freonnya habis guys. Freonnya habis, kosong, tidak ada freon. Karena yang menjadikan dingin kulkas itu kan freon. Kalau nggak ada freonnya ya dia akhirnya nggak bisa dingin. Sekali lagi, kalau kompresor hidup dan kulkas nggak bisa dingin, terus yang di luar bodi kulkas diraba sama tangan nggak ada panas, berarti itu jelas freonnya, gas freonnya habis guys. Nah itu maka itu terjadi, harus diganti kondensornya, ini dengan catatan ditaruh di luar guys, ditempelkan di belakang pakai baut, pakai skrup guys ya, gitu, ditempelkan di bodi belakang. Dan setelah itu nanti kalau kita isi freon, yang tadinya panas untuk bodinya belakang atau samping kanan, samping kiri yang dulunya panas akan tidak panas lagi. Karena apa? Karena pipa yang kondensor dalam itu dipotong dan disambungkan dengan sini ya guys ya, dengan sini. Terus keluar sini langsung ke
ke filter guys, filter tuh langsung sambung. Jadi sudah yang di dalam tidak fungsi lagi gitu guys, yang di dalam tidak berfungsi lagi. Jadi panasnya sekarang kalau sudah diganti kondensor, dia berarti dia sudah tidak panas lagi, panasnya berubah di kondensor yang kita ganti, yang baru yang kita pasang di belakang guys, di belakang gitu, normal. Jadi kalau begitu normal kembali kolosnya. Dan kenapa kok bisa terjadi kebocoran? Kalau masalah kebocoran itu memang dari bahannya, mungkin dari produksinya guys, dari produksinya. Kan produknya ada yang bahannya itu besi, ada yang dari aluminium, ada yang dari tembaga asli. Lah itu terserah produsennya. Pokoknya yang penting itu kalau terjadi kebocoran kondensor di dalam, itu memang bocoran usia dan bahannya gitu ya guys ya, itu. Dan untuk ukuran kondensor sendiri itu ada berbagai macam guys. Kalau untuk kita ambil dari paling bawah ya guys ya, kalau untuk kondensor pada dispenser guys, itu kita cukup menggunakan 8U guys, 8U. Kalau untuk kulkas satu pintu guys, kita menggunakan 10U. Kalau untuk kulkas 2 pintu guys, kita menggunakan 12U. Kalau untuk sudah mencapai freezer untuk freezer yang 4 rak, 5 rak, sampai 6 rak, sampai 8 rak, aku menggunakan 12U tambahan. Kalau freezer kan biasanya kan freezer yang berdiri itu, yang bisa bikin es batu itu sudah ada kondensornya. Tapi itu masih ada kondensor yang di dalam, yang panas kanan kirinya itu. Yang panas itu adalah kondensor yang di dalam. Itu yang bocor berarti kondensor yang di dalam guys. Itu harus dipotong, ditambah di belakangnya. Jadi kondensornya bisa 3 buah, bisa 2 buah itu. Kalau yang freezer berdiri yang dibikin untuk bikin es batu. Biasanya ciri-cirinya itu guys. Freezer tuh yang jadi cuma seandainya 6 rak ya, yang jadi cuma 4 rak. Jadi yang 2 rak itu tidak bisa jadi es. Itu tandanya freonnya berkurang dan kondensornya bocor guys. Itu ya guys ya. Untuk ukuran kondensor tadi sudah nyampe ke freezer yang 6, 8, 4 ya guys. Kalau untuk freezer yang kotak 100 liter terus 200 sampai 300, aku cukup menggunakan 12U guys, 12U guys. Untuk freezer yang 450 liter sampai 500 sampai 600, aku menggunakan 12U2. 12U2 jadi 24U totalnya guys. Jadi jangan kurang guys. Kalau berkurang nanti panasnya bisa dilempar ke kompresor. Kompresornya akhirnya mati guys, karena kena panas berlebih. Dia guys ya ukurannya begitu. Aku di sini cuma menggunakan 2 macam kompresor, 2 macam kondensor guys. Yang saya sediakan ini sebanyak ini itu cuma 2 ukuran guys, ukuran 10U sama 12U guys, karena sudah mewakili guys. Seandainya kok aku mau ganti kondensor yang dispenser ya, kan harusnya pakai 8U. Ya kita kasih 10 aja malah bagus guys. Dia malah bagus, dingin, mesinnya nggak begitu panas. Itu terpaut 2U nggak masalah guys. Jadi aku persiapan cuma dua model ini, 2 tipe, cuma 10U dan 12U guys. Jadi kalau untuk dispenser ya kita kasih 10U. Untuk kulkas yang 1 pintu kita kasih 10U. Untuk kulkas yang 2 pintu kita kasih 12U. Untuk freezer yang 100 liter 200 sampai 300 kita kasih 12U. Terus untuk freezer box yang ukuran 450 sampai 500 sampai 600 liter kita kasih yang 12U2. Begitu ya guys. Itu sudah mencukupi aku ini. Jadi kalau saya pas servis, saya cuma menyediakan
tipe ini guys. Nah ini kita apa yang dimaksud dengan U itu guys, U tersendiri itu adalah lengkukan gini ya guys ya. Ini U, ini kan kalau dibaca dari sini kan U kan macam U gini ya, U gini ya. Nah ini kan U. Nah ini yang dimaksud berapa U, 10 U ini 10 U guys, 10 U ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. 10 U namanya. Ya guys ya. Terus untuk yang 12 U sama guys. 12 U. Nah, ini yang 12 U guys. Sama kan? 12 U. Ini U. Jadi kita hitung 12 dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 guys. 12 U guys. Itu ya guys ya. Mudah kan guys ya? Ya guys ya, caranya ukurannya terus apa sebabnya begitu ya. Terima kasih untuk sahabat YouTube dimanapun berada atas like, subscribe serta komennya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Juga tidak lupa salam pasti bisa untuk semua sahabat YouTube dimanapun berada. Dan selamat berjumpa lagi dengan video-video dari Habib Agatha channel selanjutnya. Dadah.